Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Catatan Baik, kita baca terlebih dahulu ya. Mulai halaman 108. Baik, sedikit kita keraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis kitab, iman kepada qada dan qadar. Ahlussunnah wal jamaah beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Iman kepada qada dan qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu atau ilmu. Maksudnya adalah mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara rinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warafatin illa ya'lamuha wala khabbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Baik. Iman kepada qada dan qadar. Sekarang kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud qada dan qadar? Yang dimaksud dengan qada dan qadar adalah semua ketetapan Allah. Semua ketetapan Allah berupa ciptaannya. Ketetapan Allah itu ada 2. Ketetapan Allah ada 2. Yang pertama adalah ketetapan berupa syariat, berisi perintah, larangan, dan aturan. Ketetapan ini dalam Al-Quran disebut Al-Amru, disebut dengan Al-Amru. Yang kedua, ketetapan berupa takdir. Yang dimaksud ketetapan berupa takdir adalah segala yang Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Segala sesuatu selain Allah. Apa yang Allah ciptakan? Semua selain Allah. Semua selain Allah adalah makhluk. Dalam Al-Quran, ketetapan semacam ini disebut dengan Al-Khalqu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul amru wal khalqu. Sebentar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita cek ayatnya. Ketahuilah hanya milik Allah, ala laul khalq wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah segala bentuk penciptaan dan segala bentuk ketetapan berupa syariat. Di surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ini di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Baik. Selanjutnya, ketetapan takdir berarti adalah ketetapan berupa apapun yang Allah ciptakan. Dan yang Allah ciptakan adalah segala sesuatu, karena semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Karena itu apa yang disebut dengan alamin, alamin artinya adalah segala sesuatu selain Allah. Alamin artinya segala sesuatu selain Allah. Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin. Dan yang dimaksud dengan alamin adalah segala sesuatu selain Allah. Selanjutnya, kita beriman kepada kedua ketetapan Allah. Iman kepada ketetapan syariat bentuknya adalah menjalankannya, menjalankan syariat Allah. Dan iman kepada ketetapan takdir adalah meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Semua yang terjadi di alam ini terjadi atas kehendak Allah. Ketika seorang hamba mengakui dua hal ini, maka dia berarti beriman kepada ketetapan syariat dan ketetapan takdir. Selanjutnya, kita fokus pada iman kepada masalah takdir. Kalau tadi kan iman kepada kedua ketetapan Allah. Sekarang kita fokus pada iman masalah takdir. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir salah satu di antara 6 rukun iman. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang iman kepada takdir, beliau menyebutkan iman kepada takdir ini sebagai urutan yang terakhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Salah satu rukun iman. Kemudian ada di urutan nomor 6. Salah satu rukun iman dan dia berada di urutan nomor 6. Selanjutnya, Nabi SAW menekankan iman kepada takdir. Ada penekanan iman kepada takdir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Kenapa ada penekanan iman kepada masalah takdir? Karena potensi pelanggarannya besar. Karena potensi pelanggaran besar.
terjadinya pelanggaran karena masalah iman kepada takdir cukup besar. Apa sebabnya? Ini yang paling rumit bagi mereka yang ingin mempelajarinya. Karena itu, jika kita lihat dalam sejarah kaum muslimin, catatan nomor 3 ya, dalam sejarah munculnya sekte yang menyimpang, itu ada dua sebab. Yang pertama adalah karena sebab politik, dan yang pertama muncul adalah Khawarij. Ini sekte yang pertama kali muncul karena latar belakang politik. Yang kedua, sekte yang pertama kali muncul karena sebab pemikiran yang sesat. Ini yang pertama adalah Qadariyah. Qadariyah ini sudah ada di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pencetusnya adalah Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Di mana Ma'bad bin Khalid al-Juhani ini menganggap bahwa apapun yang terjadi di alam ini bukan ciptaan Allah. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa penyimpangan terkait masalah takdir itu pertimbangan pertama dalam sejarah kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat di kalangan kaum muslimin. Baru setelah itu muncul penyimpangan-penyimpangan yang lain. Dan Qadariyah ini yang pertama, kelompok yang menyimpang karena latar belakang pemikiran. Baik. Selanjutnya, catatan yang keempat. Dalam memandang takdir perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, dari perbuatan Allah. Kalau dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir Allah itu baik. Semua ketetapan Allah. Bagaimana semua ketetapan Allah? Semua ketetapan Allah itu baik. Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Tidak ada ketetapan Allah yang buruk. Nabi SAW mengatakan, al khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Segala kebaikan ada di tanganmu dan keburukan tidak boleh dinisbahkan kepadamu. Karena semua ketetapan Allah itu baik. Yang kedua, dilihat dari sisi kondisi makhluk. Kalau dilihat dari sisi kondisi makhluk, maka takdir ada yang baik dan ada yang buruk. Takdir ada yang baik dan ada takdir yang buruk. Ini kalau dilihat dari kondisi makhluk. Kita tahu bahasanya ada orang sehat, ada orang sakit. Dan kita menilai orang sakit itu sedang mendapatkan takdir buruk. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau ini mungkin orang masih menganggapnya relatif.
Sehingga dalam posisi yang terjadi pada makhluk ada takdir baik, ada takdir buruk. Takdir baik ini ukurannya adalah apa yang disukai makhluk. Orang menganggap ini takdir baik, misalnya kaya, sehat, pinter, terus apa lagi? Cerdas, bagus penampilannya, kemudian apa lagi? Dan aneka rincian yang disukai oleh manusia. Sebaliknya, terhitung sebagai takdir buruk adalah apa yang tidak disukai makhluk. Sehingga kenapa di situ disebut ada takdir baik maupun takdir buruk? Ini kaitannya dengan apa yang disukai makhluk dan yang tidak disukai makhluk. Termasuk juga berkaitan dengan baik buruk dalam masalah syariat. Sehingga takdir baik dan buruk dalam masalah syariat mencakup hal yang baik oleh syariat. Misalnya beriman, apa yang disukai oleh makhluk dan apa yang dinilai baik oleh syariat. Misalnya iman, taat, kemudian adanya ibadah, ada ibadah, dan seterusnya. Sementara yang buruk, yang sebenarnya dinilai buruk oleh syariat. Contohnya, kebalikan dari di atas. Misalnya kufur, adanya syirik, adanya maksiat, dan seterusnya. Semua ini ciptaan Allah. Semua ini ciptaan Allah. Sehingga takdir yang baik maupun takdir yang buruk semua adalah ciptaan Allah. Alhamdulillah. Ya, dikumulis. Bismillah. Lanjut ya. Takdir yang baik maupun yang buruk semua adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, bagaimana kita memahami ada takdir yang buruk sementara semua perbuatan Allah itu baik? Nah, kita buat catatan yang kelima. Ada takdir buruk padahal semua perbuatan Allah itu baik. Kenapa ada takdir buruk padahal semua perbuatan Allah itu baik? Jawabannya, Allah menakdirkan hal itu ada hikmahnya. Allah takdirkan karena ada hikmahnya. Sehingga kalaupun ada takdir yang dinilai manusia kurang baik, itu ada hikmahnya. Namun tidak semua hikmah ini ditunjukkan kepada umat manusia. Dan tidak semua hikmah ditunjukkan kepada makhluknya.
Ada banyak sekali yang tidak Allah tunjukkan dan ada sebagian yang Allah tunjukkan. Baik, coba kita lihat satu pelajaran ketika Allah berdialog dengan para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka malaikat mempertanyakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami sudah banyak menyucikanmu, memujimu. Qala, jawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah menciptakan manusia itu berarti Allah menakdirkan atau bukan? Menakdirkan. Allah sudah sampaikan rencana takdir itu kepada malaikat. Allah sudah sampaikan rencana takdir yang akan Allah ciptakan itu kepada malaikat. Aku akan ciptakan. Padahal sudah tercipta atau belum ketika itu? Belum. Allah sudah sampaikan kepada malaikat, nanti aku akan ciptakan makhluk seperti ini. Nah, terus malaikat nggak tahu hikmahnya. Maka jika takdir yang sudah dibocorkan oleh Allah, dibocorkan dalam arti sudah disampaikan kepada makhluknya, makhluknya nggak tahu hikmah, apalagi yang tidak pernah Allah ceritakan. Maka Allah tahu apa saja yang telah Allah tetapkan, dan Allah tahu semua hikmah di balik itu. Makhluk nggak tahu dua-duanya, baru tahu setelah terjadi. Dipahami ya? Nah, ini pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 30. Oleh karena itu ini menjawab semua pertanyaan orang. Mengapa Allah ciptakan ini? Mengapa Allah ciptakan ini? Mengapa Allah ciptakan? Semua pertanyaan itu bisa kita jawab dengan satu kata, dengan satu kalimat. Allah menciptakan itu semuanya ada hikmahnya. Terus hikmahnya apa? Nggak tahu. Lah kamu kok nggak tahu gimana? Ya, yang lain juga nggak tahu. Kalau Allah tidak memberitahu ya kita nggak tahu. Karena hikmah itu adalah apa tujuan Allah menciptakan hal itu. Ya kalau pengen ngerti ya tanya. Perbuatan manusia saja misalnya, kamu melakukan seperti ini tujuanmu apa? Nah, kemudian dia menyampaikan tujuannya. Kita baru tahu apa alasan dia setelah dia menyampaikan tujuannya. Maka hal yang sama juga terjadi pada masalah takdir. Sehingga tidak semua hikmah itu ditunjukkan kepada makhluknya. Meskipun ada sebagian hikmah yang ditunjukkan kepada makhluknya. Maka Anda bisa tulis di sini ya, pelajaran dari berita yang Allah sampaikan, dari berita yang Allah sampaikan kepada siapa? Kepada malaikat saat dia Allah hendak menciptakan Adam. Saat Allah hendak menciptakan Adam, Allah sampaikan kepada para malaikat, nanti saya akan ciptakan seperti ini di muka bumi. Nah, malaikat tidak tahu hikmahnya. Di situ yang terjadi apa? Malaikat tidak tahu hikmahnya. Ketika malaikat tidak tahu hikmahnya, maka tadi kita baca, malaikat mempertanyakan, kenapa kau ciptakan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi? Karena mereka nggak tahu hikmahnya. Baik. Nah, jika takdir yang sudah diberitakan oleh Allah akan dilakukan oleh Allah, makhluk tidak tahu hikmahnya, apalagi takdir yang belum dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kita perlu meyakini semua perbuatan Allah pasti mengandung hikmah. Semua perbuatan Allah pasti mengandung hikmah, meskipun makhluk tidak tahu. Baik. Jadi di sini saya fokuskan berkaitan dengan masalah memahami adanya takdir buruk. Terus kenapa Allah ciptakan takdir buruk padahal semua ketetapan Allah itu baik. Selanjutnya yang keenam, semua takdir itu mengalami 4 fase. Ilmu, catat, kemudian kehendak, penciptaan. Nah, 4 fase itu disebutkan oleh penulis di buku ini. Sekarang akan kita baca. Iman kepada qada dan qadar memiliki 4 tingkatan. Tadi sudah kita baca mulai dari al-ilmu. Kita sudah baca mulai dari al-ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang akan terjadi di alam ini. Segala yang akan Allah ciptakan di alam ini. Berikutnya kita akan baca yang kedua, al-kitabah. Tafadhal. Tingkatan yang kedua, al-kitabah atau penulisan. Maksudnya mengimani bahwa Allah Ta'ala telah mencatat seluruh takdir makhluk di lauhul mahfud. Allah Ta'ala berfirman, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'alallahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dhalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Rasulullah SAW bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, Inna awala ma khalaqallahul qalam. Qala lahu uktub. Qala rabbi wa madha aktub. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup catatan. Takdir ini mengikuti ilmu Allah Ta'ala baik secara global maupun rinci. Pertama, bahwa Allah Ta'ala telah mencatat dalam Lauhul Mahfud segala sesuatu yang Dia kehendaki. Begitu pula tentang penciptaan janin. Allah menciptakan janin ketika mencapai 4 bulan, maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya satu malaikat yang diperintahkan untuk mencatat 4 hal, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semua ini sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Baik. Gini kita sudah baca bagian yang kedua, yaitu fase catat.
Jadi yang dimaksud takdir mengalami 4 fase, maksudnya adalah semua yang Allah takdirkan itu sebelum Allah takdirkan mengalami 4 hal ini. Allah tahu sebelum Allah catat, setelah itu Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Udah tercatat tapi belum terwujud. 50.000 tahun. Tercatat tapi belum terwujud selama 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sehingga misalnya ya, ini usia berapa sekarang? 18. Berarti belum menikah? Belum. Sudah tahu jodohnya siapa? Belum tahu. Apakah jodoh beliau, pernikahan beliau sudah terjadi atau belum? Pernikahan beliau sudah terjadi belum? Belum. Tapi pernikahan beliau sudah tercatat atau belum? Kok bisa memastikan iya? Dari mana taunya? Hah? Dari hadis. Pernikahan beliau apakah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Belum. Sudah atau belum? Hah? Sudah atau belum? Misalnya, beliau Allah takdirkan nanti akan menikah dan punya anak. Apakah anak beliau itu sudah tercatat atau belum? Berapa kalau sudah tercatat? Tidak tahu. Jadi kita sendiri tidak tahu di depan kita ada apa. Maka kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, beliau usia 18 tahun, apakah pernikahan beliau sudah tercatat? Kita tidak tahu. Apakah nanti beliau nikah atau enggak tahu. Mau nikah atau enggak, Mas? Mau? Kapan? Umur 24. Itu rencana beliau kan? Apakah tercatat di Lauhul Mahfuz atau tidak? Kita enggak tahu. Bisa jadi di umur 18, 19 sudah kapundut kan, bisa saja ya. Karena kita enggak tahu takdir hamba. Tapi jika kita membuat pengandaian, beliau akan menikah, lalu beliau punya anak, semua itu sudah tercatat walaupun belum terjadi. Tercatat itu belum terjadi. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah dicatat walaupun belum terjadi. Sehingga adanya Nabi Muhammad SAW tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Saat waktunya Allah kehendaki. Nah, saat waktunya Allah kehendaki, maka ada fase kehendak. Ketika Allah kehendaki, lalu Allah ciptakan, terwujudlah sebagaimana yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Gak ada yang meleset. Masya Allah, tidak ada yang meleset. Dan itu terjadi pada semua makhluk. Kita nggak tahu di depan Bapak ini, di depan saya ini ada Bapak Ibu sekalian, akan tercipta nyawa berapa lagi? Maksudnya adalah anak-anak Anda ya. Nanti dari saya itu akan tercipta nyawa berapa? Anak-anak saya berapa? Kita nggak tahu. Kalaupun akan terjadi, pasti sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Fulan akan punya anak seperti ini, akan punya anak seperti ini. Semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, fase kehendak kenapa ditaruh di nomor 3? Karena pencatatan sudah dilakukan sebelum Allah ciptakan. Lalu saat hendak Allah ciptakan, Allah berkehendak untuk menciptakannya. Barulah setelah itu Allah ciptakan. Nah, itu yang dimaksud takdir mengalami 4 fase. Nah, tadi di fase pencatatan, di fase penulisan takdir, atau yang disebut dengan fase Al-Kitabah, penulis membawakan banyak sekali dalil. 2 ayat dalam Al-Quran. Pertama adalah firman Allah di surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dhalika fi kitab. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab.
semua itu ada dalam catatan, yaitu catatan takdir. Semua itu ada dalam catatan takdir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Ta'ala. Masya Allah. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Sehingga apa yang Allah ketahui semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala juga berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Segala sesuatu yang menimpa bumi atau yang mengenai kalian, illa fi kitabin, semuanya telah berada dalam catatan, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkan bumi. Sebelum kami mewujudkan bumi, Masya Allah. Jadi bumi seisinya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah ciptakan bumi. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Kenapa Pak? Allah ketika menyebutkan hal ini selalu mengatakan inna dzalika 'alallahi yasir, inna dzalika 'alallahi yasir. Kan ada dua ayat ya. Inna dzalika 'alallahi yasir di surat Al-Hajj, inna dzalika 'alallahi yasir di surat Al-Hadid. Karena mensinkronkan antara penciptaan dengan catatan itu enggak sulit bagi Allah. Padahal manusia sulit. Coba misalnya ya, orang berencana untuk jangka yang sangat panjang, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Setelah itu berjalan sekian ribu tahun lagi, nggak ada yang meleset. Itu kalau manusia kan tidak mungkin. Kalau hanya misalnya jangka yang sesuai kemampuan manusia. Saya punya rencana 40 tahun ke depan. Saya punya rencana sekian puluh tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Melesetnya ada nggak Pak? Hah? Peluang melesetnya ada nggak? Banyak. Sehingga jangankan 40 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, coba buat rencana sepekan ke depan. Sekarang Kamis, besok Jumat, Sabtu sampai Kamis berikutnya. Tolong Anda buat rencana detail ya. Jumat jam 7 saya besok ngapain, Jumat jam sekian saya ngapain, Jumat jam sekian ngapain, gitu kan? Sudah? Terus diukur kira-kira yang gagal berapa persen. Itulah keterbatasan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa Allah mencatat semua yang hendak Allah takdirkan, Allah menegaskan inna dzalika 'alallahi yasir, itu mudah bagi Allah. Nabi SAW juga bersabda, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun qabla ayyakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Dan ini wajib kita imani. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW juga bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena catatan takdir. Qala, Allah berfirman, lahu, kepada al-qalam, uktub. Qala rabbi wa ma aktub. Tulislah. Lalu al-qalam bertanya, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulis takdir segala sesuatu sampai kiamat. Ini betapa detailnya tulisan al-qalam, yang itu isinya adalah semua takdir Allah sampai kiamat. Padahal takdir Allah yang kecil-kecil itu ada. Ya. Misalnya ada orang bawa pulpen kejungkir, sudah ditakdirkan atau belum? Sudah. Sampai yang kecil-kecil, kajian Kamis, merem, itu juga sudah
takdirkan. Berarti demikian rinci, Pak? Naam. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset. Meskipun manusia sudah berusaha untuk menghalanginya. Dan sebaliknya, apa yang tidak ditakdirkan tidak akan mengenainya. Sebab takdir tidak pernah mengalami perubahan. Nabi SAW menanamkan prinsip ini kepada Ibnu Abbas, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akan mengenaimu tidak akan meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan mengenaimu juga tidak akan mengenaimu. Sehingga dalam banyak peristiwa ketika sahabat itu berperang, mereka mengalami kondisi yang sangat genting. Sepanjang Allah tidak takdirkan mereka terkena senjata, mereka enggak kena senjata. Walaupun kondisinya sangat genting. Senjata ada di mana-mana. Sebab yang namanya nyawa itu Allah yang punya, dan nyawa tidak akan pernah hilang sepanjang Allah Ta'ala belum mencabutnya dari makhluk yang telah diberi nyawa itu. Karena itu ada istilah al-ajalu mahsunun. Ajal itu terbentengi, mahsun, terbentengi dengan hisnen, dengan hisen, dengan benteng yang kuat. Kalau kemudian belum Allah takdirkan mati, tidak akan mati. Siapa sahabat yang sering perang tapi matinya diranjang? Khalid Ibnul Walid. Di badannya ada banyak sekali bekas-bekas tusukan pedang atau tombak atau senjata yang lainnya, tapi beliau hidup sampai usia lanjut, dan kemudian beliau wafat bukan di medan jihad, tapi wafat di rumah. Sehingga beliau merasa menyesal, saya mencari-cari untuk bisa mati syahid, ternyata matinya malah di rumah. Baik. Takdir ini mengikuti ilmu Allah, baik secara global maupun rinci. Sehingga apapun yang Allah ketahui dicatat dalam takdir ini. Pertama, bahwa Allah telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang Dia kehendaki. Begitu pula tentang penciptaan janin. Allah menciptakan janin ketika berusia 4 bulan. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4 hal. Rizkinya, ajalnya, apakah dia nanti jadi orang yang celaka ataukah orang yang bahagia. Itu semuanya sudah dicatat di mana? Di catatan takdir malaikat saat kita berada di janin di rahim ibu kita. Baik. Insya Allah tidak sulit untuk diterima ya. Sekarang kita beralih ke fase al-masyiah, kehendak. Fadhal. Kemudian tingkatan ketiga al-masyiah atau kehendak. Maksudnya bahwa apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkannya. Mengimani masyiah atau kehendak Allah yang pasti terlaksana, dan kudrah atau kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Manusia mempunyai kekuasaan atas perbuatan mereka, serta mereka pun mempunyai kehendak dan keinginan. Tetapi Allah lah yang menciptakan mereka serta menciptakan kekuasaan atau kemampuan dan keinginan mereka itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Quran surat At-Takwir ayat 28-29. Baik. Al-masyiah atau kehendak. Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala yang hendak Allah ciptakan. Maka semua yang tercipta itu atas kehendak Allah. Ini agak sedikit rumit ya.
Kalau sambil ngantuk mungkin agak berat dikit. Maka tolong yang ngantuk snack time dulu. Sudah ada snacknya belum? Ada ya? Tapi belum serah terima. Masya Allah. Nggak apa. Itu adalah calon milik Anda jika sudah ditakdirkan. Kalau nanti Anda nggak kebagian, yakini itu sudah takdir. Sekarang kita akan bahas tentang kehendak Allah. Sesuatu itu terjadi karena apa? Sesuatu itu terjadi karena apa? Sebentar dulu, jangan bicara tentang perbuatan Allah dulu ya. Misalnya, Bapak tadi sarapan? Atau sudah ya? Kenapa Bapak mengalami sarapan? Lapar? Emang udah lapar? Tadi Bapak kesini naik apa? Kendaraan. Mengapa Bapak bisa kesini dengan naik kendaraan? Gimana? Tahu? Jauh. Rumahnya jauh. Iya, kok bisa sampai sini? Itu sebabnya apa? Apa celing langsung di sini? Atau tiba-tiba celing naik kendaraan terus jalan sendiri? Ada niat, ada keinginan, ada kehendak. Setelah kehendak ada apa? Sebuah perbuatan itu terjadi. Perbuatan itu terwujud jika ada apa di situ? Satu, kehendak. Jika ada kehendak, keinginan. Misalnya, kalau Bapak tidak ingin sarapan, kira-kira terjadi sarapan enggak? Tidak. Setelah ada kehendak atau keinginan, terus ada apa? Ada kemampuan. Ada kemampuan. Begini ya. Gabungan dari dua ini akan mewujudkan perbuatan. Jadilah perbuatan. Sehingga orang punya keinginan dan dia mampu untuk mewujudkan keinginan itu, jadilah perbuatan. Punya kemampuan tapi tidak punya keinginan, enggak jadi. Punya kehendak, keinginan tapi tidak mampu, enggak jadi. Paham ya? Baik. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan Allah mampu atau tidak? Mampu. Maka jadilah perbuatan Allah. Takdir itu kan perbuatan Allah. Baik. Jika kita meyakini semua yang ada di alam ini terjadi karena takdir Allah, berarti semua terwujud karena kehendak Allah. Nah, dari sinilah Qadariyah gagal. Allah tidak berkehendak kok. Misalnya ada perbuatan maksiat yang terjadi di alam ini. Allah tidak berkehendak. Itu kan berarti apa? Menganggap bahasanya kuasa Allah hilang. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak Allah kehendaki bisa terjadi? Ya terpaksa ada, itu tidak mungkin. Jadi sebuah perbuatan itu karena ada kehendak dan ada kemampuan. Maka Allah hendak menakdirkan sesuatu karena Dia berkehendak untuk menciptakan itu dan Allah mampu untuk mewujudkannya. Agak susah dipahami enggak? Enggak kan? Tidak ya, alhamdulillah. Jadi berangkat dari sini dulu ya. Kemudian nanti kita jabarkan yang lebih detail lagi. Sekarang kita berbicara untuk makhluk. Perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk.
Kalau perbuatan makhluk itu berarti berangkat dari apa? Kehendak makhluk dan kemampuan makhluk. Makhluk punya kehendak dan makhluk punya kemampuan. Baik. Perbuatan makhluk berasal dari kehendak makhluk. Dan yang kedua, kemampuan makhluk. Baik. Keduanya ini diciptakan Allah. Karena kehendak makhluk itu diciptakan Allah, perbuatan makhluk juga kemampuan makhluk juga diciptakan Allah, maka kesimpulannya perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Insya Allah enggak susah memahami ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Di surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Perbuatan makhluk ada di ciptaan Allah. Ini ada di Quran surat apa tadi? As-Saffat ayat 96. Udah? Selanjutnya, karena perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah, maka tidak ada perbuatan makhluk yang keluar dari kehendak Allah. Baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Semuanya tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Insya Allah nggak pusing ya. Nah. Baik. Dari sinilah kita perlu membedakan dua hal. Bedakan. Ada kehendak, ada atau begini, ada berkehendak dan ada mencintai. Mencintai dengan menghendaki itu sama atau beda, Pak? Mencintai dengan menghendaki itu sama atau beda? Beda. Bedanya apa? Apa bedanya mencintai dan menghendaki? Bedanya apa? Kalau mencintai itu ukurannya apa? Apa yang kita senangi. Kalau menghendaki, apa yang kita ingin wujudkan. Sehingga tidak semua yang kita senangi ingin kita wujudkan. Nyambung gak ini? Saya ulang ya. Mencintai tadi apa? Apa yang kita senangi. Kalau menghendaki, apa yang hendak kita wujudkan. Apakah semua yang kita senangi akan kita wujudkan? Tidak. Ada yang kita senangi dan tidak kita wujudkan. Paham ya? Baik. Misalnya, seorang orang tua ingin selalu dekat dengan anaknya. Dia merasa senang kalau dekat dengan anaknya. Tapi anak ini butuh untuk belajar, maka anaknya ditaruh di pondok. Udah? Kemudian anaknya dipondokkan. Dia harus pisah dengan anaknya. Tapi dia senang anaknya bersama dengan dia. Maka ada mencintai, ada menghendaki, dua hal yang berbeda. Baik. Allah Subhanahu wa taala
Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, tapi tidak semua yang Allah cintai terjadi. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak semua yang Allah cintai akan terjadi. Bisa memahami ini enggak? Ini kalau bisa membedain antara berkehendak dengan mencintai. Contohnya apa Pak? Yang Allah cintai tapi tidak terjadi. Allah mencintai semua manusia menjadi ahli tauhid, muslim, mukmin. Apakah terjadi? Tidak. Nyatanya ada banyak orang kafir, ada banyak orang musyrik. Allah mencintai semua hambanya taat kepadanya. Apakah itu terjadi? Tidak. Nyatanya ada banyak hamba yang durhaka. Ada banyak hamba yang suka maksiat. Nah, adanya hamba yang suka maksiat, ada hamba yang durhaka, dan seterusnya, itu terwujud karena takdir atau bukan? Iya, karena takdir. Karena tidak ada yang keluar dari takdir. Oke? Nah, selanjutnya, ketika itu terwujud karena takdir, terus terjadi karena apa? Tadi kan sebuah perbuatan itu karena kehendak dan kemampuan. Terjadi karena apa? Ada kehendak. Allah menghendaki itu terjadi walaupun tidak Allah cintai. Saya menghendaki anak saya mondok walaupun kurang saya sukai. Saya menghendaki minum obat walaupun rasanya enggak enak. Kita pengennya minum es teh misalnya. Tapi karena ingat kadar gula, ingat dingin itu mungkin bisa membuat kita batuk misalnya, akhirnya kita hindari. Kita lebih milih air hangat atau jamu. Maka ada kehendak, ada cinta. Itu dua hal yang berbeda. Nah, disinilah Qadariyah nggak bisa bedain. Karena mereka nggak bisa bedain, jadilah sekte Qadariyah. Kehendak sama cinta itu disamakan. Insya Allah tidak pusing kan ya? Tidak. Baik, gini saja. Ini yang terakhir ya, jurus yang terakhir. Kalau pusing, ingat sabda Nabi SAW. Bahas takdir. Jika pusing bahas takdir. Loh, saestu niki. Maka satu, miliki prinsip. Sehebat apapun Anda bahas takdir, tidak akan mengubah takdir. Wah, jadi jelimet podo wae tidak akan mengubah takdir. Sehebat apapun bahas takdir apa? Tidak akan mengubah takdir. Karena takdir itu tidak bergantung kepada hasil diskusi. Kita diskusi yuk tentang takdir. Terus terjadi perbedaan pendapat antara Qadariyah dengan Jabariyah. Nah ini Allah ngikut yang mana? Qadariyah atau Jabariyah? La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau diajak membahas masalah takdir, tahan diri. Dalam arti ketika terlalu mendalam kok bikin pusing, ya sudah jangan dalam-dalam. Nah, yang ketiga, Allah pasti menakdirkan. Allah pasti menakdirkan dan Dia
tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga sehebat apapun orang bahas takdir, Allah juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'alu. Di surat Al-Anbiya ayat 23 Allah menegaskan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Wallahu a'lam. Ini tadi surat apa? Surat Al-Anbiya ayat 26. Ayat 23. Surat Al-Anbiya ayat 23. Dah, pegangi 3 ini kalau pusing bahas takdir ya. Daripada serius bahas takdir pusing ya, itu tidak akan mengubah takdir. Yang kedua, ingat pesan Nabi SAW, kalau diajak bahas takdir terlalu dalam maka tahan diri. Yang ketiga, Allah pasti menakdirkan dan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya hasil dari diskusi takdir itu tidak akan menyebabkan Allah dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatannya, tapi kitalah yang dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatan kita. Wallahu alam. Baik, di sini yang terakhir tentang penciptaan Allah. Mungkin kita baca di pertemuan berikutnya aja ya, karena waktunya terbatas. Atau mau diselesaikan? Kita selesaikan aja sampai Al-Khalqu, penciptaan, sampai halaman 114. Tingkatan yang keempat ada al-khalq atau penciptaan. Maksudnya mengimani bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun di bumi atau di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta selain Dia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Sebagaimana Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tetapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya, serta taat kepada Rasulnya, serta melarang mereka durhaka kepadanya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, berbuat baik, berlaku adil, dan meridhai orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Akan tetapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak meridhoi orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji, tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya, dan tidak menyukai kerusakan. Manusialah yang benar-benar melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan mereka itu. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surat As-Saffat ayat 96. Tingkatan qadar yang ketiga dan keempat ini diingkari oleh seluruh golongan qadariyah yang mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai majusi umat ini. Adapun yang mengingkari tingkatan pertama dan kedua pada zaman sekarang sangat sedikit. Ada juga sebagian golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah qadar ini, sampai-sampai mereka tidak mengakui adanya kekuasaan dan kebebasan dalam diri manusia, serta mereka menolak adanya hikmah serta maslahat dalam perbuatan dan ketentuan atau hukum Allah Ta'ala. Baik, insyaallah kalau muqaddimah yang tadi dipahami, baca Al-Khalqu ini lebih mudah. Maka yang tadi saya sebutkan tentang perbedaan antara kehendak dan apa tadi? Cinta, itu tujuannya adalah sebagai pengantar untuk memahami tentang penciptaan. Ya. Semua sudah diciptakan meskipun segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, akan tetapi tetap memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya. Padahal Allah ciptakan orang yang durhaka. Nah, terus sinkronnya gimana? Nah itu tadi, bedakan antara
kehendak dengan rasa cinta. Tidak semua yang Allah cintai Allah kehendaki, sebagaimana tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai. Wallahu alam. Kalaupun itu masih pusing ya pakai kaidah yang terakhir tadi ya. Jika pusing bahas takdir, satu, nggak usah jeru-jeru. Ya. Yang kedua, yakini sehebat apapun bahas takdir tidak akan mengubah takdir. Yang ketiga, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban untuk takdirnya atau perbuatannya. Wallahu alam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya penulis akan menyinggung kelompok yang menyimpang dari prinsip Ahlussunnah, mulai dari Jahmiyah, Qadariyah dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Pusing nggih, jamaah? Kalau pusing berarti banyak pertanyaan ini mestinya nih. Kita baca terlebih dahulu pertanyaan pertama dari kertas. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan hadis doa bisa merubah takdir? Apakah yang dirubah itu takdir di Lauh Mahfudz mengingat Allah itu Maha Kuasa atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ada Waalaikumsalam warahmatullah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan innahu la yaruddul qadara illa du'a. Sesungguhnya tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Ada yang mengatakan yang pertama bahwa tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Maksudnya adalah dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia, misalnya orang dalam kondisi tidak mampu, lalu dia banyak berdoa, kemudian setelah itu Allah kasih kemampuan, Allah kasih kekayaan. Maka dalam pandangan dia, seolah-olah yang mengubah hidupnya adalah doanya. Nah, Nabi SAW menyampaikan ini sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Sehebat apapun usaha kamu, tidak akan mengubah takdir, karena itu iringi dengan doa. Mintalah kepada sang pemilik takdir, yang mengatur takdir. Karena seolah-olah ketika orang itu berdoa kepada Allah, terjadi perubahan dari takdir A ke takdir B. Di tengahnya ada doa, maka seolah-olah doa inilah yang mengubah takdir tadi dalam pandangan manusia. Makna yang kedua, innahu la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan doa ini sebagai salah satu sebab, yang dimana takdir itu bisa berubah. Nah, takdir yang seperti apa yang berubah itu? Bukan di Lauhul Mahfudz, tapi takdir yang selain Lauhul Mahfudz. Takdir selain Lauhul Mahfudz contohnya apa, Pak? Takdir ketika di rahim. Takdir ketika di rahim. Seorang hamba ketika berada di rahim ibunya, lalu dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Malaikat yang Allah utus tadi. Tsumma yursalu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diutuslah malaikat yang tugasnya untuk meniupkan roh dan menetapkan 4 takdir. Apa bedanya takdir malaikat ini dengan Lauhul Mahfudz? Takdir ini sudah bocor. Bocor gimana, Pak? Malaikatnya ngerti. Malaikat yang mencatat takdir ke janin itu ngerti enggak? Ngerti, karena dia diperintahkan membawa itu. Berarti malaikat itu ngerti. Andaikan ya, malaikat ini bisa ditemui, Pak. Terus tanya, umurku sampai piro? Dia tahu. Dari apa yang Allah tetapkan itu. Nah, para ulama mengatakan takdir ini yang masih mungkin berubah. Takdir ini yang masih mungkin berubah. Sehingga ketika takdir ini yang masih mungkin berubah, maka makna doa bisa mengubah takdir dipahami untuk takdir yang kedua ini. Bukan takdir yang di Lauhul Mahfudz.
Karena takdir di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Sehingga dalam Lauhul Mahfuz, kalaupun misalnya takdirnya berubah, itu berarti bukan berubah. Si A ditakdirkan satu, lalu dia berdoa, lalu dia berubah jadi B. Udah? Sehingga semuanya tertulis nggak? Tertulis. Semuanya ditakdirkan nggak? Ditakdirkan. Termasuk doa-doanya juga ditakdirkan. Paham ya? Baik. Nabi Zakaria itu tidak punya anak dalam waktu yang lama sekali. Sampai beliau tua. Dan beliau mengatakan, wa mra'ati akhir, istri saya mandul. Istriku mandul. Wanita ketika di usia produktif mandul. Gimana kira-kira kalau sudah tua? Makin produktif. Makin mandul. Di usia produktif mandul dia. Apalagi kalau sudah tua, ya makin enggak jadi. Tapi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala mohon anak. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beliau memiliki seorang anak. Nah, saat Nabi Zakaria itu berdoa kemudian dikasih oleh Allah anak, apakah doa Nabi Zakaria itu mengubah takdir? Jawabannya, mengubah takdir atau tidak? Allah takdirkan mengalami A, lalu berdoa, terus berubah jadi B. Tapi itu semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga aslinya tidak ada yang bisa keluar dari takdir. Nah, terus apa manfaatnya kita disuruh berdoa kalau tidak ada yang keluar dari takdir? Karena kita tidak tahu di depan ada apa. Maka kerja dan doa itu ikhtiar manusia. Dua ini ikhtiar manusia. Ada orang yang tanya, kalau semuanya sudah ditakdirkan, terus ngapain kita berdoa? Ya sama halnya, kalau semuanya sudah ditakdirkan, ngapain kita kerja? Karena dua-duanya ini ikhtiar. Ikhtiar lahir adalah dengan kerja, ikhtiar batin adalah dengan doa. Maka kita kerja sambil doa, dua-duanya ikhtiar. Sebab di depan kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Ya, sebelum kita baca lagi mungkin ada bapak yang mau bertanya, silakan. Tidak ada ya. Enggak ada. Ini beberapa kayaknya sudah menjawab Ustadz dari pertanyaan. Mungkin kita ke topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya tinggal berbeda pulau dengan keluarga saya. Bolehkah berwasiat jika saya meninggal agar pemakaman tidak perlu menunggu keluarga saya datang? Tinggal beda pulau dengan keluarga, bolehkah berwasiat agar saat pemakaman tidak perlu nunggu keluarga datang? Jawabannya sah-sah saja, boleh. Ya. Sehingga nanti Anda sampaikan dalam wasiat itu, kalau saya meninggal, saya akan diurusi oleh warga setempat dan keluarga saya tidak harus ditunggu untuk prosesi pemakaman. Boleh saja demikian. Yang penting jenazah Anda terurus dengan baik. Nah, wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah terapi dengan darah bisa disamakan dengan transfusi darah dan diperbolehkan untuk kecantikan Ustadz? Ya, apa ini maksudnya? Terapi dengan darah. Saya enggak tahu metodenya gimana ya. Terapi dengan darah apakah sama dengan transfusi darah? Saya enggak tahu ya. Mungkin perlu dijelaskan lebih rinci tentang prosesnya gimana, prosedurnya bagaimana, sehingga kita tahu kira-kira realita yang terjadi kayak apa. Tapi kalau sebatas judul terapi darah atau terapi-terapi yang lain, kita nggak bisa punya gambaran yang lebih komprehensif sebab tidak ada data mengenai rinciannya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya Ustadz mau bertanya, kalau kita ditakdirkan untuk punya penyakit, apakah boleh kita berobat dengan
stem cell untuk pengobatan. Ya. Kalau kita ditakdirkan punya penyakit, bolehkah kita berobat dengan stem cell? Saya sempat membaca artikel tentang stem cell di Islam Question and Answer ya, di bawah bimbingan Syekh Muhammad Al-Munajjid, dan beliau menyebutkan beberapa qoror, beberapa keputusan dari Majma' Fikih Islami di berbagai negara. Lalu di situ ternyata ada banyak metode stem cell, tidak bisa diseragamkan. Nah, dari sekian metode itu, maka keputusan boleh atau tidak perlu tahu metodenya juga. Intinya pada prinsipnya sepanjang, karena stem cell itu kan menggunakan sel bayi yang kemudian dikembangkan, sepanjang satu itu bukan dalam rangka untuk jadi yang dimaksud adalah tidak sampai mematikan bayi tadi. Karena ada kasus dia diambil sampai pada posisi menggugurkan bayi, dilakukan fase ijhad. Ijhad itu artinya menggugurkan bayi. Jadi bayinya digugurkan untuk diambil stem cell-nya tadi kemudian dikembangkan. Nah, ini jelas nggak boleh karena merugikan sebagian nyawa untuk membela nyawa yang lain. Kemudian sisi pertimbangan yang lain dari stem cell adalah bahwa dalam hal ini tidak boleh ada proses mengubah ciptaan Allah. Nah, meskipun saya juga belum begitu detail bentuk-bentuk mengubah ciptaan Allah itu kayak gimana, tapi mungkin kita perlu tahu ya metode stem cell yang dikembangkan di Indonesia atau yang nanti mau Anda ikuti kayak apa. Minta cerita detailnya dulu. Nah, setelah itu baru nanti kita cari kira-kira sisi pelanggarannya ada nggak di sana. Kalau nggak ada, kembali kepada hukum asal adalah mubah. Karena itu tidak bisa dibuat hukum umum berkaitan dengan masalah stem cell itu apakah boleh atau tidak. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi bisa. Bismillah Ustadz. Besan saya akan menitipkan calon mantunya perempuan di rumah saya. Minta tolong ceritanya Kak Ustadz. Tapi di rumah saya ada mantu saya laki-laki dan saya keberatan kalau satu atap karena bukan mahram mantu saya. Mengingat ada hadis ipar adalah maut. Pertanyaan, bagaimana kalau besan tetap bersikeras menaruh calon mantunya tinggal di rumah saya? Apakah ini takdir buruk buat saya? Ini agak bingung. Ini berarti ada berapa pihak ini? Ada besan punya calon mantu. Calon mantu besan. Ya, calon mantu besannya ingin menitipkan di rumah yang bertanya. Berarti kan bukan anaknya ya. Bukan anaknya besan ya. Calon mantu. Perempuan ini calon mantunya. Dititipkan kenapa ini? Ya mungkin enggak tahu Ustaz. Mungkin kuliah di Jogja mungkin. Oh gitu. Mungkin keberatan. Ya, kalau calon mantu sudah dirawati ya. Kalau sekiranya itu beresiko, memberatkan dan beresiko, maka Anda punya hak untuk misalnya memberikan alternatif yang lain. Jangan di sini, ini berbahaya. Ada menantu saya juga, ini ada menantu, ada calon menantu besan. Ya ini ternyata ini orang lain dan orang lain. Tapi kalau cuma sebentar, misalnya ya, yang sebentar tuh contohnya kayak gini. Pernikahan orangnya dari luar kota. Calon mantunya sudah ada di sini. Ya sudah, kamu untuk malam ini tidur aja di situ. Kalau semalam kan mungkin masih ringan ya. Tapi kalau berhari-hari ya, barangkali itu yang beresiko. Tinggal dengan orang yang bukan mahram
Tapi di situ tidak berduaan, hukumnya boleh. Hal biasa terjadi pada para sahabat, di mana mereka tidur di rumah sahabat yang lain. Salman itu tidur di rumahnya Abu Darda. Ya di situ ada istrinya Abu Darda. Nabi SAW tidur di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan di situ ada istrinya Abu Ayyub. Sehingga walaupun ada laki dan perempuan yang bukan mahram, selama tidak berduaan, hukumnya tidak masalah. Oleh karena itu, kalau alasannya sebatas ada yang bukan mahram, itu kurang kuat. Tapi kalau misalnya alasannya, kami khawatir nanti terjadi khalwat, sebab mantu saya tinggal di rumah, kadang nggak ada orang. Nah, kemudian yang dititipkan ada di situ, nah kan terjadi khalwat. Kekhawatiran itu yang mungkin bisa dijadikan sebagai alasan. Atau mungkin kekhawatiran lagi adalah tempat kami terbatas, nanti terlalu sering bersinggungan dengan orang-orang yang bukan mahram. Termasuk suaminya kan mungkin bukan mahram dengan wanita ini. Karena ini baru calon mantu besan. Berarti kan dengan suami penanya itu bukan mahram. Ada banyak orang yang bukan mahram di situ. Kalau tempatnya terbatas misalnya, kita kesulitan untuk menaruh di kamar mana. Kecuali satu kamar mandi kan tidak mungkin. Maka insya Allah boleh jadikan alasan sebagai penolakan. Tapi nanti kasih alternatif ya. Taruh di kos-kosan atau apa, biar tetap menjaga hubungan baik dengan besan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tarik nafas Pak ya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan pembahasan takdir itu prestasi. Jika paham ya. Saya pernah menyampaikan masalah takdir dalam khutbah Jumat, dimarahi jamaah. Setelah turun, kayak gini kok disampaikan di khutbah Jumat. Padahal maksud saya itu mau meluruskan, ada penceramah tingkat nasional misalnya, yang ngomongnya salah. Jadi dia bilang, semua agama kan diciptakan oleh Allah. Nah, maka semuanya dikehendaki oleh Allah, sehingga agama semuanya itu sama. Nah itu ngawur tuh kayak gitu. Ya, kalau semua agama diciptakan oleh Allah itu betul, dikehendaki oleh Allah betul. Tapi tidak semuanya dicintai Allah. Allah tidak mencintai agama selain Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.